Hai guys, jumpa lagi dengan saya Pak Semi dalam channel Belajar Cybersecurity bersama Pak Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu mungkin Anda pernah dengar istilah-istilah yang berhubungan dengan information security slash cyber security, metrics and measures. Ya. Uh, Mungkin ada di benak Anda, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan key goal indicator, ya, kemudian ada key performance indicator, sama key risk indicator, ya. Nah, ini hal-hal ini atau terminologi ini, definisi ini sering muncul di berbagai materi training seperti CISA, CISM, CISSP, Security Plus, mungkin ya. Saya nggak terlalu hafal juga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa saya jelaskan dengan lebih rinci. Nah, apa sih sebenarnya key goal indicator, key performance indicator, dan key risk indicator? Nah, pada umumnya, secara definisi umum ya, uh, KGI, KPI, dan KRI ini adalah information security atau cyber security metrics and measures. Saya menggunakan information security karena coveragenya lebih luas ketimbang cyber security. Ya. Nah, kita lihat atau kita bahas satu persatu. Nah, key goal indicator, key performance indicator, key risk indicators adalah metrics dan measures yang digunakan untuk mengukur. Ya. Nah, kita lihat satu-satu mulai dari KGI. Nah, KGI atau lebih dikenal dengan nama Key Goal Indicator adalah a measure that tells management after the fact whether an IT process has achieved its business requirements, usually expressed in terms of information criteria. Jadi satu measurement yang bisa digunakan untuk mengukur ya seberapa jauh IT proses sudah mencapai target dari business requirements ya, yang biasanya ditampilkan di dalam bentuk information criteria. Nah, biasanya key goal indicator adalah metric and measures atau metric dan measure yang digunakan oleh manajemen untuk melihat apakah strategic objectives-nya sudah tercapai atau belum. Misalnya contoh yang berhubungan dengan information security and cyber security, objectives ya. Misalnya contoh ada di sini kita sebutkan misalnya reducing IT risk ya, seberapa jauh kita bisa reduce menekan IT risk, productivity improvement ya, pengembangan dari atau improvement dari productivity, atau mungkin adanya standardized processes misalnya di secure development atau software development processes atau engineering processes. Kemudian the creation of new service delivery channels itu juga bentuk dari key goal indicator yang sebenarnya nantinya mendukung yang namanya enterprise goals and enterprise objectives. Ya. Atau bahkan misalnya yang paling sering adalah compliance with industry standards. Itu adalah bentuk dari pencapaian oleh sebuah enterprise atau organisasi. Ya. Itu key goal indicator. Nah, ini paling atas biasanya, ya, paling sering disoroti. Nah, kemudian ada yang namanya key performance indicator. Ini salah tulis ya sedikit, ya. Sebentar saya perbaiki dulu, ya. Ini indicator. Maaf sebelumnya, ya. Nah, KPI yang lebih kenal dengan nama Key Performance Indicator adalah a measure that determines how well the process is performing in enabling the goal to be reached. Jadi sebenarnya satu measurement ya, satu pengukuran atau ukuran bahwa satu proses itu sudah perform dengan baik dan tujuan utamanya sudah tercapai gitu.
Contoh utamanya misalnya di sini KPI itu bisa diberikan untuk mengukur berbagai hal. Ya, contohnya misalnya KPI bagi karyawan, misalnya sederhananya ada karyawan dikirim untuk training cyber security atau information security, misalnya 10 orang dikirim. Ternyata yang lulus ujian cuma 2 orang. Nah, berarti KPI-nya kurang bagus. Karena yang diharapkan manajemen biasanya KPI-nya minimal misalnya 70%. Ya. Jadi 7 orang dari 10 orang yang dikirim itu lulus dan lulus ujian dan mendapatkan sertifikasi. Nah, kemudian contoh lain adalah misalnya mean time to detect, mean time to resolve. Misalnya yang berhubungan dengan incident response atau incident handling atau lebih lengkapnya incident management. Kemudian misalnya average industry security rating, ya. Kemudian phishing test success rate yang berhubungan dengan security awareness, efektivitas dari security awareness training misalnya, itu juga masuk ke dalam yang namanya key performance indicator yang nantinya bisa digunakan oleh manajemen untuk melihat seberapa efektif ini ya program atau yang kita udah jalankan ya atau misalnya ya macam-macam program yang udah dijalankan untuk mendukung information security dan atau cyber security ya, atau mungkin misalnya patching cadence grade misalnya seberapa banyak jumlah atau presentasi patching yang sudah dijalankan untuk semua aset yang ada. Nah, itu KPI ya. Nah, kemudian ada yang namanya key risk indicator. Nah, key risk indicator ini adalah a subset of risk indicator ya that are highly relevant ya. Ya, that are highly relevant. Ya. And possess a high probability of predicting or indicating important risk. Jadi jadi ini sebenarnya adalah risk indicator, bagian dari risk indicator yang biasanya relevant, highly relevant, yang sangat relevan, yang berkaitan dengan probability untuk memprediksi atau memberikan informasi mengenai risiko yang sangat penting. Nah, misalnya contoh di sini misalnya percentage of system or application unplanned downtime, atau system availability uptime, atau percentage of IT project delayed, percentage of requests not resolved within SLA, atau mungkin tadi ada hubungannya sama KPI kalau kita melakukan yang namanya security awareness program, security awareness training program. KPI-nya kan bisa diukur seberapa banyak yang paham. Nah, kalau KRI lebih ke arah misalnya contoh setelah adanya security awareness training, ternyata laporan tentang insiden itu lebih banyak dilaporkan oleh user. Nah, kenapa lebih banyak dilaporkan oleh user? Karena usernya sudah lebih aware. Misalnya usernya lebih aware kalau ada terjadi indikasi yang kelihatannya malicious, yang tidak wajar, itu langsung segera dilaporkan oleh si user. Nah, itu memberikan informasi atau indikasi terhadap risiko yang mungkin bisa kita tekan ya atau kita mitigasi dengan memberikan beberapa misal training, security awareness training kepada staff dan manajemen ya. Tujuan utamanya kalau key risk indicator ini ya tujuan utamanya adalah menekan risiko serendah mungkin sehingga indikasi-indikasi yang nantinya bisa kebanyakan sih indikasinya nanti digunakan atau hasil dari KRI ini digunakan oleh manajemen untuk melihat keberhasilan satu program dari sisi mitigasi risiko dan lain-lain yang berhubungan dengan risiko. Nah, itu. Nah, jadi 3 jenis metrics and measures ini paling sering digunakan oleh manajemen untuk mengukur kesuksesan suatu program ya atau bahkan maturity level dari bisa digunakan juga ya, jadi bukan fokus ya. Jadi bisa digunakan juga untuk mengukur seberapa efektif dan efisien program yang sudah dijalankan, bisa juga digunakan sebagai input untuk memberikan informasi mengenai seberapa mature information security program yang sudah dijalankan
dan ya inputnya bisa digunakan, maksudnya hasilnya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ya. Intinya ini sebenarnya digunakan untuk meningkatkan apa ya maturity level dari organisasi sehingga mereka bisa ngukur nih ya dengan actual indikator ya atau indikator yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai hal. Ya, biasanya manajemen menggunakan metrics and measures ini untuk menampilkan sesuatu kepada pihak stakeholders ya, bukan dari stakeholder internal aja tapi juga dari stakeholder yang berupa stakeholder dari eksternal, misalnya uh, ya regulator. Oke, nah sementara itu saja yang saya bisa tampilkan kali ini. Jadi tadi kita udah bahas apa itu key goal indicator, KGI, apa itu key performance indicator, KPI, dan key risk indicator, KRI. Ya, jadi tadi ada KGI, KPI, and KRI. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian dan jika ada pertanyaan, silakan langsung ya kontak saya. Sampai jumpa lagi di sesi dan tutorial atau video berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.